Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matbu'atini mahabbataka wa ma'rifatan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan maupun kesehatan jasmaniah maupun rohaniah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'innya, para tabi'in, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar serta teman-teman kelas PAI 2D yang saya cintai serta saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 12 insya Allah akan membawakan materi tentang relasi agama dan sains. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada poin yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Poin yang pertama ada urgensi. Berbicara mengenai sains dan agama, ini merupakan suatu hal berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Apalagi dengan kemajuan zaman seperti saat ini, hubungan antara agama dan sains dapat diketahui melalui banyak sudut pandang. Keduanya ini mempunyai pengaruh besar terhadap manusia. Di antaranya agama dan sains sama-sama memberikan kekuatan, sains memberikan manusia peralatan dan mempercepat laju kemajuan, maka mempelajari ilmu keduanya sangatlah penting. Agama yang membimbing spiritual dan sains yang membimbing kepada kemajuan dan kelajuan agama. Adapun pengertian agama dan sains, agama adalah suatu sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, sedangkan sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian. Adapun ciri-ciri agama, agama merupakan suatu sistem keimanan atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama merupakan sistem ritual atau peribadatan. Agama memiliki kepercayaan terhadap hal-hal gaib, Maha Agung dan Pencipta alam semesta. Adapun ciri-ciri sains, menurut Nelson 1994 yang dikutip oleh Sujana dalam buku yang sama, antara lain secara metodis sains secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan logika kolumer. Yang kedua objektivitas, yang ketiga progresif, yang keempat intersubjektivitas. Lalu yang poin kedua yaitu mengenai tentang hubungan agama dan sains. Hubungan agama dan sains. Hubungan antara agama dan sains dapat diketahui melalui banyak sudut pandang. Keduanya ini mempunyai pengaruh besar kepada manusia. Di antaranya, agama dan sains sama-sama memberikan kekuatan, sains memberikan manusia peralatan, dan mempercepat kelajuan dan kemajuan. Sains membawa revolusi lahiriah, agama membawa revolusi batiniah. Sains memperindah akal dan pikiran, agama memperindah jiwa dan perasaan. Sains melindungi dari banjir, badai, dan bencana alam lainnya. Agama melindungi manusia dari keresahan, kegelisahan, dan rasa tidak nyaman. Lalu ada slide selanjutnya yaitu tentang manfaat agama dan sains. Nah, menurut Hodgkin, agama merupakan obat dari kesukaran, kekhawatiran yang dihadapi manusia. Sekurang-kurangnya meringankan kekhawatiran yang dialami manusia tersebut. Agama tidak hanya mengatur urusan pribadi, juga bukan sekedar mengatur urusan ibadah ukhrawi. Islam telah menjadi way of life, pandangan sekaligus pedoman hidup yang mengatur segala segi. Agama menjadi alternatif yang mampu mengatur segala permasalahan hidup. Lalu ada manfaat sains. Dalam kehidupan sehari-hari, sains diidentikan dengan penelitian-penelitian yang memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia itu sendiri. Karena dengan adanya sains membuat peradaban manusia menjadi lebih maju.
Dengan munculnya teknologi membuat manusia ingin lebih mengembangkan adanya teknologi tersebut dengan mengadakan penelitian demikian kelangsungan hidup manusia yang lebih baik. Sains juga memudahkan kehidupan manusia dan mengatur pola kerja dan hubungan baru antar manusia. Yang selanjutnya, perbedaan agama dan sains. Yang insya Allah akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kang Adam Mulyana. Kepadanya saya silakan. Oke, terima kasih. Kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu ya. Jadi perbedaan agama dan sains ini adalah merupakan suatu ilmu yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan, bahkan keduanya memberikan dampak yang positif. Salah satu perbedaan agama dan sains itu terdapat 2 poin. Poin yang pertama merupakan keberadaan Tuhan adalah salah satu konsep utama dalam agama. Terus yang poin yang kedua, menurut agama Tuhan menciptakan dunia, namun menurut sains dunia muncul sebagai hasil dan Big Bang ya. Nah, terus kemudian ada dampak positif dan negatifnya tentu saja ya dalam setiap hal apapun. Dalam relasi agama dan sains terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positif sains itu ada 3 poin. Yang poin yang pertama, menjadi sumber pengetahuan yang selalu berkembang di masanya. Poin yang kedua, dapat menjadi pusat segala pertukaran informasi. Poin yang ketiga, memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Ya. Terus dampak negatif sainsnya. Ya. Dalam dampak ini sangatlah banyak di dalam berbagai bidang. Salah satunya di dalam bidang teknologi. Pemanfaatan jasa komunikasi dan teroris, ya, penggunaan situs tertentu yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam bidang sosial dan budaya, kemerosotan moral di masyarakat khususnya di kalangan remaja atau pelajar ya. Pola interaksi antar manusia berubah menjadi tertutup. Dampak negatif agamanya. Dalam dampak negatif hanya terletak pada perbedaan setiap agama yang ada di dunia sehingga kadang menimbulkan konflik antar agama. Ya, itu ada. Ya, dampak positif agama mengarahkan manusia kepada jalan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Dampak positif sains terhadap agama itu ada 3 poin. Poin yang pertama, peningkatan pendidikan Islam. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan. Yang ketiga, dampak berbagai ilmu terhadap sesama. Ya, dampak negatifnya sains terhadap agama itu ada 2 poin. Ya, yang pertama, mudahnya tersebar berita tentang perselisihan agama. Yang kedua, menurutnya budi luhur umat Islam tahu umat muslim di kalangan umat yang beragama lain dikarenakan banyaknya yang juga ikut budaya barat. Selanjutnya kesimpulannya, tentu dalam setiap pemaparan materi pasti ada kesimpulannya. Nah, kesimpulan relasi sains dan agama ini yaitu berdasarkan pembahasan di atas yang tadi disampaikan oleh rekan saya, Kang Zainal, dapat disimpulkan bahwa agama dan sains tidak bertentangan satu sama lainnya. Bahkan antara agama dan sains ini memiliki keselarasan ya, dan dapat mempertegas antara satu dan yang lainnya. Keduanya, agama dan sains ini memberikan dampak positif yang membawa manusia terhadap perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke Kang Zainal. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah dari kelompok 12 telah memaparkan materi tentang relasi agama dan sains. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan mutlak dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan tambahannya, dipersilahkan. Mungkin dicukupkan sekian dari kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.